Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Septianto Wikan selaku dosen mata kuliah Bioinformatika yang telah memberikan kesempatannya kepada kelompok kami selaku kelompok 5 untuk bisa presentasi pada siang hari ini. Pada presentasi kali ini kami mendapatkan tema yaitu yang berjudul Cucumis sativus cultivar 9930 kromosom 4 cucumber 9930 V3 whole genome shotgun sequence. Lanjut. Pada presentasi kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Sabita Ariba Sihamjinan dengan NIM 01, kemudian ada Hasa Firmansyah dengan NIM 03, kemudian ada Gadis Setia Ataina dengan NIM 04, kemudian ada Belkis Akilah dengan NIM 11, kemudian ada Zainullah dengan NIM 16, kemudian saya sendiri Rini Sintia Rahmawati dengan NIM 25, kemudian yang terakhir ada Hana Mutmainah dengan NIM 29. Next. Nah, pada presentasi kali ini kami memiliki beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kemudian ada tujuan, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada analisis desain primer, yang kelima ada analisis multiple sequence element, yang keenam ada analisis pohon filogenik, yang ketujuh ada analisis database protein Uniprot, yang kedelapan ada analisis metabolit sekunder dengan aplikasi anti-SMAS, yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja untuk pendahuluan akan disampaikan oleh Saudari Sabita Ariba Sihamjinan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bioinformatika digambarkan sebagai kombinasi dari dua ilmu, yaitu biologi molekuler dan teknologi informasi. Tujuan pengembangan ilmu baru ini adalah untuk memudahkan pengolahan data sekuens biologi dengan menggunakan metode komputer terkini untuk mendapatkan informasi atau masukan yang berarti bagi perkembangan kedokteran atau bidang biologi lainnya. Nah, pada tugas CBL ini, kelompok kami membuat analisis dari Cucumis cultivar 9930 ke VM3 genome shotgun sequence. Pada analisis ini kami menggunakan web NCBI Mega Uniprot anti-SMAS untuk mendapatkan pembahasan mengenai analisis fungsional dari Cucumis sativus cultivar 9930 kromosom 4. Selanjutnya ada tujuan. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dalam mengakses, mengolah, dan menganalisis data biologis seperti sekuens DNA, RNA, dan protein dengan menggunakan berbagai perangkat lunak dan database teknologi komputer dalam analisis data biologi. Praktikum ini juga bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam melakukan alignment sequence, analisis filogenetik, pemodelan struktur protein, hingga eksplorasi metabolit sekunder yang relevan dalam penelitian bioteknologi dan biologi molekuler. Selanjutnya untuk desain primer akan dipaparkan oleh Belkis Akilah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain primer. Nah, desain primer di sini dilakukan untuk memperoleh primer yang digunakan dalam amplifikasi DNA dalam metode PCR. Nah, desain primer ini dilakukan pada titik awal amplifikasi agar amplifikasi DNA ini bisa berjalan dengan efisien dan juga lancar. Nah, kita ketahui di samping ini kan ada tabel. Nah, di sini adalah tabel informasi tentang primer yang dirancang dari sequence DNA. Sini kita memakai primer nomor 1. Nah, desain primer ini meliputi pertama yaitu panjang sequence. Primer ini memiliki panjang 20 nukleotida dan target amplifikasinya sepanjang 1000 sampai 4000 BP. Kemudian nomor 2 yang selanjutnya adalah kandungan GC-nya sebesar 55%. Kemudian ada temperatur annealing sekitar 63,9 derajat Celcius yang digunakan dalam tahap PCR agar primer dapat menempel pada cetakan DNA dengan optimal.
Yang keempat ada berat molekul sebesar 6062 G per mol. Kemudian yang kelima ada jumlah self dimer. Jumlahnya adalah 12 yang menunjukkan adanya kemungkinan pembentukan struktur dimer. Baik, selanjutnya untuk multiline interface page akan disampaikan oleh Hasta. Oke, baik. Untuk analisis multiline interface page ini yaitu adalah analisis sequence alignment ya terhadap sequence nukleotida. Proses penyusunan atau penyelarasan lebih dari 2 urutan sequence. Kemudian ada DNA atau RNA untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki kesamaan atau konservasi. Kesamaan ini bisa menunjukkan adanya hubungan evolusioner fungsi biologis yang serupa atau struktur genetik yang penting. Jadi seperti penyelarasan gitu intinya. Lanjut. Kemudian untuk pohon filogenetik akan disampaikan oleh Hana. Oke, baik. Terima kasih untuk pohon filogenetik ini. Di setiap cabang pada pohon filogenetik itu mewakili urutan DNA atau fragmen genomik yang ditandai dengan ID tertentu. Cabang-cabang yang berdekatan biasanya berasal dari nenek moyang yang sama atau memiliki fungsi biologis serupa. Angka kecil di percabangan seperti 0,49 atau 0,28 itu menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap hubungan tersebut. Pohon ini membantu memahami kekerabatan evolusioner, klasifikasi gen, dan memprediksi fungsi biologis. Sudah, terima kasih. Kemudian selanjutnya untuk analisis database protein menggunakan aplikasi UniProt akan disampaikan oleh Gadis. Oke, selanjutnya yaitu analisis protein dengan UniProt. Pada ini kami tuh mempelajari bagaimana cara menganalisis struktur dan fungsi protein ini menggunakan platform bioinformatika yaitu dengan UniProt. Protein yang kami analisis adalah fosfonolpirufat karboksinase dengan kode UniProtnya 4 P42066. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami bagaimana UniProt ini menyajikan data terkait struktur protein seperti fungsi, binding site-nya atau situs pengikatan, serta variasi genetik yang mungkin berkaitan dengan penyakit. Selain itu, kami juga mempelajari bagaimana melakukan perbandingan bentuk struktur 3 dimensi protein dari berbagai sumber, khususnya dari data AlphaFold, yang memberikan prediksi struktur protein secara visual. Dalam rangka kerja, kami juga mengakses website UniProt ini dengan memasukkan nama protein, lalu mempelajari fitur-fitur seperti situs pengikatan atau binding site, nama dan taksonomi organisme dari protein tersebut, serta struktur 3 dimensi dari berbagai sumber. Salah satu fokus penting adalah mengidentifikasi dari binding site atau pengikatan yang menunjukkan dengan adanya kotak hitam dalam urutan protein, yaitu sebagai perbandingan struktur visual dari protein tersebut. Jadi melalui praktikum ini kami tidak hanya mengenal fungsi protein secara teoritis, tetapi juga mempelajari penerapannya dalam analisis bioinformatika yang penting dalam bioteknologi. Itu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah analisis metabolit sekunder menggunakan aplikasi anti-smash yang akan disampaikan oleh Zainullah. Pada analisis metabolit khususnya untuk menganalisis bakteri di sini genom kode NC 26852 ini, di mana di sini menggunakan genom region 1. Dari aplikasi ini genomnya terdeteksi sepanjang kurang lebih 200 kb yang diprediksi di senyawa yang dimana genomnya terdapat diagram dengan yang dipandang dulu dan gen leader belum serta gen lainnya misalnya gen dependensi
dan yang berwarna abu-abu. Nah, sedangkan panel kanan gen kan yang Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dari topik pembahasan yang sudah disampaikan oleh beberapa rekan saya, bisa disimpulkan bahwa analisis bioinformatika terhadap genom Cucumis sativus cultivar 9930 kromosom 4 ini berhasil memberikan pemahaman menyeluruh mengenai struktur genetik dan potensi fungsional tanaman. Nah, jadi tadi kan ada beberapa tahapan seperti desain primer, kemudian ada penjajaran sekuen, alignment, kemudian ada pohon filogenetik, kemudian ada analisis protein dengan aplikasi UniProt, dan yang terakhir adalah identifikasi klaster gen metabolit sekunder menggunakan aplikasi anti-smash. Nah, ini diperoleh beberapa informasi yang penting mengenai konservasi genetik, hubungan evolusi, struktur protein, fungsional, hingga potensi produksi senyawa terpene. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan bioinformatika mampu menjadi alat yang efektif dalam eksplorasi bioteknologi tanaman hortikultura secara sistematis. Kurang lebihnya mohon maaf dari presentasi kelompok 5 apabila ada salah kata. Non wal kolam lima mesturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.